Menurut gue konsep cewek independen yang sering diproklamasikan sama cewek-cewek tuh tolol. Ya spesialnya sih, mandiri itu kan skill dasar hidup yang gak peduli lo tuh cowok atau cewek, ya harus mandiri aja. Kalau cuma bisa nyari duit sendiri terus merasa layak nyebut diri independen, kayaknya itu agak berlebihan. Bukan agak lagi sih, ya banget. Apalagi sering banget ya cewek-cewek yang bilang dirinya tuh independen, ini tuh malah ketemu masalah ya bukan sama cowok patriarki atau yang suka ngatur-ngatur, tapi lebih seringnya tuh ketemu sama cowok-cowok yang insecure. Ya kenapa bisa gitu? Ya karena mungkin konsep independen yang sering mereka bawa itu seringkali jadi defensive mechanism untuk menutupi ekspektasi atau tekanan sosial yang mereka rasain. Bukannya fokus pada self growth atau membangun hubungan yang sehat, mereka malah dari garis terlalu tegas antara gue independen dan lo cowok biasa. Cowok yang insecure jadi lebih gampang merasa terancam karena dia pikir nih si cewek ini nggak butuh siapa-siapa kali. Padahal sebenarnya hubungan itu tentang saling melengkapi, bukan tentang siapa yang lebih kuat atau yang lebih mandiri. Nah, fenomena ini juga nunjukin kalau masalahnya itu bukan cuma tentang ketimpang gender, tapi juga tentang ketidakmampuan komunikasi dan pengelolaan ekspektasi di kedua belah pihak. Kadang cewek yang terlalu proklamasi soal independensi malah kelihatan arogan, dan itu bikin cowok yang insecure tambah minder. Jadi bukannya cewek ini bermasalah sama cowok patriarki, tapi lebih ke pola hubungan yang gak sehat karena mereka menarik batas yang terlalu kaku atas nama kemandirian. Hello guys, welcome back to my channel. Nama gue Lina Freya. Gue adalah seorang hijaber yang suka cosplay, pakai hijab tentunya, tapi juga seneng banget bikin konten-konten random kayak gini buat ngelepas unek-unek gue, kayak yang bakal gue bahas hari ini. By the way, kalau misalnya lo nanya gue lagi cosplay apa, sebenarnya gue lagi nggak cosplay sih, gue cuma lagi hijab play aja, you know, original character. Oke, gue akan bahas tentang masalah independent cewek gitu loh, konsep independen, dimana menurut gue konsep ini tuh tolol. Jadi gini ya guys, dari perspektif yang jarang dibahas ini masalah cewek independen, karena kebanyakan orang-orang tuh ngomong independen tuh hanya tentang kesetaraan atau patriarki aja. Kita tahu dari dulu banget cewek itu untuk kesetaraan hak, bukan kesetaraan kewajiban. Nah, apa sih artinya? Ya dulu di era patriarki yang artinya struktur sosial di mana cowok itu dominan dalam semua hal dari rumah tangga sampai ruang publik. Cewek itu dianggap ya punya nilai, nggak punya nilai maksudnya mereka nggak dihargai, nggak punya suara, dan hampir semua peran penting diambil alih oleh laki-laki. Karena itu muncul emansipasi di mana wanita akhirnya menuntut hak untuk dihargai, dilindungi, bisa bersekolah, bekerja, dan hidup yang layak. Tapi penting banget buat dipahami tuntunan lagi, tuntutan ini soal hak ya, bukan kewajiban. Contoh konkretnya gini ya, gue akan kasih tahu suatu hal tuh yang menurut gue ini adalah fakta. Wanita itu ya, atau cewek, mau sekaya apapun, segokil apapun karirnya, gak akan pernah dapat label wajib menafkahi. Itu beda banget sama cowok. Kalau cowok itu mau dia miskin, sakit, lumpuh, sekalipun fakir miskin, yang butuh dikasih sedekah dan lain-lain, dia itu tetap punya kewajiban untuk menafkahi cewek, dan kewajiban itu nggak akan hilang. Kalau cewek yang akhirnya jadi tulang punggung keluarga, itu sering banget karena ya kondisinya dia itu terpaksa, misalnya nggak ada sosok cowok yang bisa diandalkan, atau nggak ada laki-laki yang mengambil peran itu. Ya tapi tetap itu bukan kewajiban cewek secara sosial ataupun doktrin, itu bukan kewajiban cewek secara sosial ataupun ajaran agama. Sekarang gimana kalau ada cewek yang terlalu bangga dengan status independennya sampai bilang gue nggak butuh cowok? Nah, secara nggak sadar cewek-cewek ini tuh mereka melemahkan jiwa maskulin laki-laki, karena laki-laki itu punya kewajiban alamiah untuk memberi, melindungi, dan membangun. Ya kalau mereka terus-terusan ketemu cewek yang nggak butuh apa-apa, nggak butuh cowok, nggak butuh dibantuin, ya jiwa maskulin mereka ya kendor, dan akhirnya siapa yang muncul? Cowok mau kondo, alias cowok modal kondom doang, karena mereka mikir toh cewek-cewek itu nggak butuh gue, ya udah gue jadi penonton aja, gue jadi orang yang memberikan keperjakaan gue aja gitu. Pikirnya cowok mah kayak begitu. Nah intinya jadi independen itu ya keren aja sih, mandiri ya, tapi ya nggak perlu terlalu mengglorifikasi sampai lupa esensi hubungan itu saling melengkapi. Jangan sampai karena bangga banget lo tuh independen sebagai cewek, lo malah bikin cowok yang sebenarnya punya potensi jadi peran yang baik malah kehilangan arah. Dan kali ini gue mau meluruskan pemahaman yang sering banget salah kaprah di masyarakat kita. Fakta dulu nih ya, cowok itu sebenarnya suka sama cewek yang independen bukan dari segi itu dia punya gaji yang gede, kerja di kantor, berkarir, atau maksudnya atau cewek itu terbiasa membayar semua tagihannya sendiri. Kagak. Cowok itu suka sama cewek yang independen tuh dalam konteks kecerdasan emosional, gimana cara cewek itu bisa bersikap lebih bijak, mengontrol emosinya, dan punya pemikiran yang dewasa. Itu yang bikin laki-laki itu merasa dihargai dan nyaman. Jadi independen yang sesungguhnya itu ya soal attitude, bukan saldo rekening atau soal career, you know lah. Ya lagian ya kalau misalnya kalian tuh nganggap cewek independen itu dari segi yang berkarir, dapat gaji besar, ya coba pikir ulang aja, kenapa ART atau asisten rumah tangga yang jelas-jelas punya gaji, kerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap jomblo? Maksudnya ini ART yang jomblo ya, mereka tuh nggak dibilang independent woman gitu, padahal mereka nyari duit sendiri, cuma karena kerjanya ngurus rumah tangga langsung dianggap remeh. Ini tuh sebetulnya bukti bahwa standar independent lo semua itu bias banget. Gue jarang gitu loh nemu ART yang mengatakan dirinya independent woman, jarang ya, bukannya nggak ada, tapi jarang banget gue ngeliat gitu. Biasanya orang-orang yang selalu mengglorifikasi dirinya adalah independent woman itu siapa? Influencer, artis, atau mereka adalah seorang wanita-wanita career gitu,
gitu, yang mereka tuh bisa bekerja dan punya gaji. Nah sekarang soal patriarki. Patriarki itu sistem yang bikin semua laki-laki itu dianggap lebih dominan dalam semua hal, sementara cewek cuma jadi pendukung. Tapi untuk menghilangkan patriarki itu ya bukan berarti cewek itu harus menggantikan peran laki-laki sebagai pemimpin. Yang benar, patriarki itu tujuannya dihilangkan adalah supaya laki-laki bisa memaksimalkan perannya sebagai the real leader. Laki-laki adalah pemimpin yang melindungi, mengayomi, dan menghargai perempuan. Kesetaraan itu artinya cewek dan cowok sama-sama punya hak untuk berkembang, tapi tetap dengan peran masing-masing. Misalnya nih, laki-laki secara fitrah dia adalah pemimpin, penanggung jawab, dan juga pelindung. Sementara perempuan itu fitrahnya ya, perempuan itu memang secara natural, secara fitrah itu ya dia itu sebagai makmum, dan laki-laki itu imamnya. Ini secara fitrah loh ya. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal gimana keduanya itu ya saling melengkapi. Kalau perempuan mengambil semua peran cowok atau cowok males-malesan dan ngelimpahin tanggung jawab ke perempuan, ya hancurlah keseimbangan itu. Gue nggak bilang ini tuh gaya feminazi ya, tapi ini tuh gue akan tetap bilang ini adalah pemikiran feminis SJW. Kenapa? Karena kalau gue bilang pakai feminazi itu udah panggung lama banget, ini tuh udah gaya lama banget. Gue lebih setuju kalau misalnya kita menyebut ini adalah pemikiran para SJW feminis yang suka ngaku-ngaku feminis padahal cuma cari panggung. Jadi kalau misalnya kita bilang mereka tuh feminazi, ya udah nggak dapet gitu, udah nggak ngena ke mereka. Jadi lebih baik tetap aja bilang feminis tapi SJW gitu ya. Padahal ya kalau misalnya kita memang belajar dari awal, dari dasar banget ya, ideologi feminisme itu adalah soal memperjuangkan hak yang setara, bukan soal menggantikan peran cowok atau mengglorifikasi kebebasan yang kebablasan. Jadi kalau misalnya lu mau ngomongin independent woman, pasti lu tuh mengerti konteksnya dulu biar nggak jadi sekedar bacot tai tanpa isi kayak gitu ya. Oke, jadi begini ya best. Lo mau ngehancurin patriarki tapi ideologi lo tuh malah ngarah ke matriarki. Ironi banget gak sih? Kaum independent woman ala-ala ini tuh suka bilang pengen equality, tapi pengen prakteknya malah kayak cewek itu harus jadi lebih dominan dari cowok. Secara nggak sadar lo tuh bukan yang keadilan, malah ngelatih diri lo buat menggantiin posisi cowok jadi pemegang kendali. Lo mau bilang itu bukan matriarki, tapi ya bibitnya udah ada, tinggal tunggu waktunya aja. Lo nggak ngerasa apa yang lo perbuat itu adalah matriarki. Lo nggak suka sama patriarki yang cowok itu lebih dominan, tapi secara nggak sadar lo itu udah menumbuhkan bibit-bibit matriarki di mana cewek itu harus dominan. Padahal tujuannya dihilangkan patriarki adalah untuk menciptakan kesetaraan dan juga untuk memaksimalkan peran pria yang sesungguhnya. Pemikiran independent woman yang lo glorifikasi ini tuh bikin lo tuh semua ya terjebak dalam mindset yang toxic. Lo tuh nuntut ya cowok itu harus support buat jadi partner, tapi di saat yang sama lo juga ngegeser peran mereka sebagai pelindung, pemimpin, dan juga pemberi nafkah. Lo tuh pengen didukung, dimengerti, dipedulikan, tapi ya lo tuh juga lupa gitu bahwa ya cowok juga butuh rasa dihargai dan diakui fitrahnya. Itu bukan soal siapa yang lebih dominan, tapi soal gimana lo menghancurkan peran laki-laki itu dengan alasan independensi. Kalau misalnya lo mau nyebut diri lo tuh pejuang kesetaraan, ya jangan cuma fokus bikin cewek lebih unggul. Kesetaraan itu artinya ya cewek dan cowok ya saling melengkapi, bukan saling merebut peran. Melawan patriarki bukan berarti lo tuh bikin bibit matriarki itu sebagai gantinya. Kesetaraan itu ya soal menciptakan harmoni, bukan kompetisi siapa yang lebih hebat. Jadi stop glorifikasi independent woman seolah itu puncak pencapaian hidup. Jangan sampai perjuangan lo buat meraih atau mendukung kesetaraan gender malah ngebunuh esensi kerjasama antar gender. Karena kalau misalnya lo kayak gitu terus ya ujung-ujungnya cuma bakal jadi lingkaran setan baru. Nah segitu aja, nggak segitu banget sih, ini bacotan dari gue kali ini. Dan semoga lo pada bisa buka mata, buka pikiran, dan nggak ngebawa arus glorifikasi yang gak ada ujungnya. Sampai jumpa di bacotan lainnya, dan ingat ya berpikir kritis itu penting, bukan cuma bergaya-gayaan. Peace out. Tapi sebelum gue benar-benar mengakhiri, gue tuh ada banyak sekali hal yang ingin gue sampaikan gitu ke kalian semua para independent woman bacot tai, yang kalian tuh selalu mengglorifikasi independent woman sesuatu yang keren, hebat, mandiri itu hebat, padahal tuh tai semua ngomong kayak gitu. Gue akan tetap mengingatkan kepada kalian semua ya, kalian itu sebagai cewek, terutama gue adalah seorang wanita, kita itu bebas untuk berpendidikan, kita tuh bebas untuk mengeluarkan suara-suara kita, dan kita bebas berpendapat, kita bebas untuk berkreasi. Tapi sebebas-bebasnya kita, bukan sebebas-bebasnya, maksudnya sehebat-hebatnya diri kita, setangguh apapun diri kita, semandiri apapun diri kita ya, sehebat apapun kita bisa bayar tagihan keluarga atau sekaya apapun kita, label wajib buat diri kita itu nggak ada. Wajib menafkahi itu tuh nggak ada. Kita tuh sebetulnya tuh sebagai wanita tuh udah sangat diuntungkan ya, karena kita para wanita ya secara hukum konteks agama atau secara hukum sosial ya, kita para wanita tuh kita walaupun kita udah kaya, kita punya duit, tapi kewajiban untuk kita memberi nafkah itu nggak ada. Bahkan kalaupun misalnya kita memberi ya, atau mungkin kita tuh menggantikan sementara peran suami kita gitu, atau menggantikan sementara peran laki-laki untuk kita yang bekerja dulu, bahkan jatuhnya kita tuh memberi sedekah gitu, bukan kewajiban ya. Beda gitu loh, karena kita hukumnya adalah memberi sedekah, maka kita tuh akan lebih diringankan ketika kita tidak melakukan itu karena tidak ada kewajiban. Sementara beda ya sama laki-laki. Laki-laki mau dia miskin, mau dia lumpuh, mau dia buntung, mau dia
fakir miskin busung lapar sekalipun, kewajiban nafkah itu tetap ada. Bahkan suami yang nggak bisa nyari duit sekalipun, mereka itu tetap diwajibkan memberi nafkah yang mereka bisa kasih gitu. Dan bentuk nafkah itu kan semua tuh banyak ya, tidak hanya materi, bahkan nafkah dalam arti memberikan tempat perlindungan, memberikan rumah untuk wanita, memberikan sebuah ketenangan untuk wanitanya, terus memberikan kepuasan batin dan juga kepuasan biologis untuk wanita, itu termasuk nafkah. Jadi bahkan laki-laki tuh yang dalam keadaan dia lagi nggak bisa ngasih materi sekalipun, lagi miskin dalam keadaan apapun, kewajiban menafkahi itu tetap ada selagi dia mampu dan sesuai dengan kemampuannya. Sementara cewek, sehebat apapun kita, label wajib memberi nafkah itu tetap nggak ada. Jadi kalian itu jangan merasa bangga hanya karena kalian itu pernah menjadi sosok tulang punggung keluarga. Cewek itu, kita ya, menjadi tulang punggung keluarga itu atas dasar apa? Keterpaksaan, bukan kewajiban. Sementara laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi biaya ini itu atas dasar kewajiban, bukan keterpaksaan. Bahkan ketika laki-laki itu tidak dalam keadaan terpaksa, mereka itu tetap dituntut untuk wajib menafkahi dan juga memberi hidup gitu loh kepada orang-orang yang mereka nafkahi dan mereka biayai. Beda sama wanita yang sehebat apapun kita, ya kita tetap enak, kita tetap dikasih kewajiban nafkah. Makanya laki-laki yang tidak memaksimalkan perannya alias mokondo, yang nggak bisa kerja, yang nggak ngerti perannya sebagai laki-laki, ya mereka tuh juga tolol mampus. Ditambah lagi wanita yang mereka itu terlalu mengglorifikasi independen dan juga mengglorifikasi bahwa mereka itu bisa bayar tagihan sendiri atau bisa bayar macam-macam sendiri. Ya wajar lah kalau misalnya tipe-tipe cewek kayak gini itu malah lebih sering ketemu sama mokondo. Kenapa? Ya karena cewek itu tuh tidak terbiasa menaikkan energi femininnya itu untuk di fitrahnya itu adalah diberi nafkah atau dikasih jiwa kepemimpinan, bukan maksudnya tuh dipimpin oleh seorang laki-laki. Ya wajar aja kalau misalnya cewek tuh yang kayak begini, yang terlalu maskulin, ketemunya malah mokondo yang jiwa maskulinnya itu udah hampir mati gitu ya. Jadi jangan salahin kalau misalnya kalian itu nggak ketemu sama cowok mapan. Bahkan sebenarnya mapan itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki kan. Kalau misalnya kalian mau ketemu sama cowok yang emang benar-benar sesuai sama kesetaraan kalian gitu, sesuai sama kondisi kalian, terus sesuai dengan misalnya kalian itu gajinya 10 juta terus berharap pengen cowok 10 juta gitu, kalian tetap harus menaikkan energi feminin kalian dan jangan terlalu mengglorifikasi bahwa kalian itu independen. Jadi intinya sih ya udah, lu mandiri ya mandiri aja, tapi gak usah bacot gitu intinya. Oke, jadi itulah sekian bacotan dari gue, dan sekarang gue benar-benar mengakhiri bacotan gue. Kalau misalnya kalian memang tertarik buat diskusi, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten-konten gue, jangan lupa subscribe, karena kadang-kadang gue itu suka bikin konten makeup buat cosplay juga, suka bikin konten makeup segala macem, dan gue bikin konten bacotan random kayak gini emang lagi mood-moodan aja ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.